Baik, menanggapi permintaan maaf dari Rocky Gerung, ya kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya ya masih merasa kecewa dengan pernyataan Rocky Gerung tersebut, dan kita serahkan aja ke proses hukum yang hari ini sedang ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan saya perlu mengapresiasi juga pada Bapak abang kita, Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Gerindra, di mana ya Gerindra sendiri mengawal kasus ini dari awal, dan saat ini sudah ada kurang lebih 13 LP yang ditarik ke Barreskrim Mabes Polri seluruh Indonesia. Artinya ini persoalan yang sangat menjadi perhatian publik, dan sudah beberapa elit juga di istana mengecam pernyataan daripada Rocky Gerung. Permintaan maaf Rocky Gerung itu agak susah kita terima gitu, karena memang sudah terlalu sakit juga rakyat Indonesia dengan bahasa-bahasa atau diksi-diksi yang dia sampaikan selama ini. Jadi kami berharap di Mabes Polri yang hari ini kami dapat informasi bahwa sudah 13 LP dari seluruh Indonesia yang diambil alih, dan kita berharap Rocky Gerung segera dipanggil dan diperiksa, dan kalau bisa ya dipenjara. 13 LP itu laporannya apa Bang? Apa aja terkait apa? Sama semua atau? Hampir sama semua. Artinya LP yang pertama kali kan saya 31 Juli di Polda Metro Jaya. Habis itu diikuti teman-teman yang lain. Ada seluruh Indonesia lah. Ada dari Polda, ada dari dari Polres juga. Dikumpulkan tadi informasinya kurang lebih 13 LP. 13 LP yang terkumpul, dan mudah-mudahan ini bisa cepat, gerak cepatnya kepolisian. Saya mengapresiasi juga kepolisian hari ini gerak cepat terkait dengan isu ini yang sudah sangat menjadi perhatian. Semoga Rocky Gerung segera dipanggil. Bang, tapi artinya permintaan maaf Rocky Gerung dan menggugurkan dari relawan untuk lanjut melaporkan. Dia menggugurkan, itu tetap proses hukum berjalan, karena kan rakyat Indonesia sudah marah gitu. Kami sebagai masyarakat ini kan bukan sekali aja dia bicara tentang menyerang pemerintahan, itu sudah berulang kali kan. Kemarin dengan bahasa dungu, habis ini dengan bahasa bajingan. Ya kan, ini kalau dibiarkan kan demokrasi kita bisa hancur ini dengan satu orang. Akhirnya apa? Nanti kan kalau nggak ada tindak hukum, ini akan berefek kepada yang lain-lain. Orang menganggap bahwa ini presiden kita ya dihina aja selama ini. Ini kan nggak bagus juga bagi proses demokrasi kita yang harus kita mengedepankan adat dan budaya kan. berarti laporannya lebih ke apa Bang? Karena kan Rocky sendiri bilang harus presiden sendiri yang melapor ke polisi. Ya, itu kan pendapat dia. Tapi kalau pendapat ahli kan ada pro kontra juga. Ya kan? Ya kita serahkan aja semuanya ke ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli IT kan itu. Dan buktinya LP kita diterima, pastinya kepolisian juga punya argumentasi tersendiri kan itu. Apalagi hari ini ada komentar dari kalau nggak salah Dirkrimsus itu berpendapat bahwa tidak perlu Jokowi untuk melaporkan, ya kan? Bahkan ini disampaikan orang lain pun bisa melaporkan itu. Tanpa Jokowi melaporkan, rakyat pun bisa melaporkan terkait dengan undang-undang ITE tersebut, penyaluran informasi, berita bohong, dan yang bisa mengundang SARA kan di depan. Apalagi ada provokasi dengan ada agenda yang tanggal 10 Agustus ini kan, pengerahan massa dan penutupan jalan tol itu. Yang buruh itu, demo buruh. Kalau kasus ini nggak ditindaklanjuti, ini kan menjadi presiden buruk bagi kita punya berdemokrasi. Akhirnya kalau ini nggak ditindaklanjuti, orang akan menganggap presiden kita tinggal maki-maki aja presiden setiap saat. Toh juga nggak di proses hukum, ya kan? Ini kan akan berdampak kepada buruknya demokrasi bangsa Indonesia. Kita nggak boleh adopsi demokrasi Amerika ke demokrasi ke bangsa Indonesia, karena kita kan punya adab dan budaya bangsa Indonesia Timur kan, tutur kata. Mengkritik boleh, tapi kalau mengkritik itu sudah melalui penyerangan individu kepada kepala pemerintahan dengan di luar tidak melihat daripada budaya, sudah lewat batas, ini nggak boleh ditolerir kembali.